Pemirsa, Idul Adha merupakan momen yang suci ini dan juga merupakan kesempatan untuk umat Islam yang mampu untuk bisa berbagi dengan saudaranya yang butuh tentunya, yang juga dalam ini dengan memotong hewan kurban. Dan kita akan melihat bagaimana tentunya pasar hewan kurban selama Idul Adha di masa ini yang juga masih masa pandemi. Rekan kami Agita Malika akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Agita. Selamat malam Putri dan juga pemirsa, betul sekali bahwa di tahun ini umat muslim di Indonesia harus kembali merayakan Idul Adha di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita ketahui juga Putri dan juga pemirsa bahwa saat ini telah berlangsung atau masih berlangsung PPKM darurat, sehingga memang pantauan kami untuk penjualan hewan kurban di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dikarenakan memang aktivitas masyarakat yang terbatas, sehingga mereka ini jarang untuk membeli hewan kurban yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya kita coba tanyakan kepada salah satu penjual hewan kurban yang ada di sini. Sudah bersama kami ada Mas Nasib Santoso. Selamat malam Mas Santoso. Selamat malam Mbak. Mas Santoso, ini bisa dijelaskan mungkin untuk penjualan hewan kurban tahun ini saja mengalami penurunan berapa persen sih Mas? Kalau tahun ini penurunan sampai 45%. Sampai 45%? Iya, sampai 45%. Ini kan lagi PPKM darurat ya. Kalau dibanding tahun lalu kan pandemi juga. Lebih parah mana Mas? Lebih parah ini untuk penjualan. Lebih parah ini? Biasanya kalau sebelum pandemi emang berapa ekor yang bisa dijual? Sebelum pandemi saya ngeluarin untuk lebaran Idul Adha kayak gini 80 ekor. Kalau sekarang? Sekarang ini baru 47. Baru 47, berarti hampir 50% malah ya Mas? Hampir 50%. Emangnya nggak ada pelanggan tetap gitu yang beli? Ya ini ada ya, cuman pelanggan aja udah berkurang. Pelanggan juga berkurang ya. Di tengah kayak gini, memungkinkan nggak sih Mas jualan lewat online, ada alternatif lain, itu gimana? Kalau online yang jelas belum tahu saya Mbak. Nggak terlalu ngerti ya Mas? Ngerti, yang jelas nggak ngerti itu. Artinya jualannya masih untuk sekitar masyarakat yang di sini atau dikirim keluar kota juga? Ya sebenarnya udah keluar kota, cuman ya untuk langganan aja. Gitu. Keluar kota paling jauh ke mana? Paling jauh Bekasi, Depok, Bogor, gitu aja. Masa PPKM darurat ini kan banyak penyekatan, banyak juga yang ditutup jalannya. Susah nggak sih Mas untuk nganterin hewan kurban ini keluar kota dan juga jalan-jalan lain? Sangat susah. Kalau yang jelas budget ongkos juga meningkat karena nggak semua jalan kan ini dibuka. Itu. Nggak semua jalan dibuka jadi sulit. Sangat menyulitkan. Nah Mas, mungkin bisa sambil kita menunggu ya pembeli semoga datang, ini bisa dijelasin untuk sapi-sapinya dijual dengan harga berapa aja sih Mas? Bisa dijelasin? Kalau yang deretan, yang jenis limusin ini saya jual dengan harga 18.500.000. Iya. Yang jenis metal kayak itu 28 juta. Yang besar. Nah, untuk menyiasati nih Mas penjualan yang dikit gitu ya. Ada penurunan harga atau mungkin ada kiat-kiat lain, diskon atau apa gitu nggak? Kalau yang jelas gini, kita nyari yang sesuai keadaan sekarang. Jadi kita ngambil barangnya itu yang agak harga ekonomis gitu. Mas Santoso, semoga malam ini masih beberapa saat lagi ya. Semoga habis ini banyak yang beli, terus bisa lebih laku ya Mas. Iya, benar. Makasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Ya. Nah, demikian Putri Viola dan juga pemirsa, ini salah satu penjual hewan kurban yang mengatakan memang omsetnya menurun sangat drastis terutama pada masa PPKM darurat. Bahkan untuk distribusi hewan kurban ke beberapa daerah yang di luar Jakarta atau di luar wilayah DKI Jakarta ini memang masih terkendala dikarenakan memang banyaknya penyekatan pada masa PPKM darurat ini. Sementara demikian Putri dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Malika atas laporan Anda.